dengan bantuan suatu enzim, ya. Oke. Kemudian nukleotida ini akan membentuk suatu DNA, ya. Akan membentuk DNA. DNA ini akan diperbanyak, ya, disintesis istilahnya, ya, pada ribosom, menghasilkan DNA yang baru, ya. Selain pada saat proses sintesis DNA, RNA, itu akan terbentuk suatu enzim juga, ya. Enzim, ya, akan terbentuk protein yang asalnya dari asam amino, ya, yang berasal dari penyusunnya adalah asam amino. Enzim ini adalah suatu protein, ya, suatu protein. Ada obat-obat anti kanker, ya, obat-obat anti kanker yang bekerja pada sintesis nukleotida di sini, diambatnya. Ya, diambatnya di situ, sintesis nukleotida. Ada juga obat-obat anti kanker yang bekerja pada sintesis DNA, ya. Jadi pencetakan DNA itu dihambat sama dia. Ada juga yang pada proses transkripsi atau translasinya, ya. Ada juga yang pada saat produksi atau sintesis protein, ya, dihambatnya di situ. Jadi ini adalah dengan memahami proses biosintesis sel, maka dengan harapannya adalah kita mengetahui mekanisme dari obat anti kanker itu, ya. Dan kita juga tahu risiko, ya, risiko. Bahkan mungkin mengetahui efek samping dari si obat tersebut, ya. Kenapa? Karena kita kan farmasis, ya. Jadi selain kita tahu efeknya, mekanisme pengobatannya kayak gimana, kita juga tahu mekanisme atau bahaya dari efek samping si obat tersebut, gitu kan. Ya. Ini berarti biosintesis sel, ya. Sambil tiduran enak kayaknya nih. Baik, di sini ada antagonis asam folat, terus gitu antagonis purin, pirimidin, antagonis purin, pirimidin, terus senyawa pengalkilasi. Itulah contoh-contoh kategori obat-obat anti kanker. Oke, saya akan bahas satu persatu, ya. Satu persatu. Yang pertama adalah senyawa pengalkilasi. Senyawa pengalkilasi, berarti dia alkylating agent. Jadi merupakan senyawa reaktif yang dapat mengalkilasi DNA, RNA, dan enzim-enzim tertentu. Jadi mekanismenya adalah dia membentuk senyawa kationik, ya, yang tidak stabil, diikuti pemecahan bla bla bla. Intinya dia akan membentuk suatu ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen antara si senyawa pengalkilasi, dalam hal ini alkylating agent, dengan gugus-gugus seperti gugus karboksilat atau gugus amin atau gugus fosfat atau gugus tiol, di mana gugus-gugus karboksilat ini ada di protein pastinya, atau gugus amin dia terdapat di basa nukleotidanya, gugus fosfat terdapat di basa nukleotida, gugus tiol bisa di basa gugus tiol ini lebih ke asam amino, ya. Di mana gugus-gugus tersebut terdapat pada struktur asam amino atau asam nukleat, ya. Protein kan adalah kumpulan polimer dari asam amino, ya, yang dibutuhkan pada proses biosintesis sel. Balik lagi ke biosintesis selnya, ya. Sintesis sel. Oke. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Oke. Jadi
Ini adalah alkylating agent-nya. Ini adalah alkylating agent-nya. Alkylating agent ini dia punya gugus pengalkilasi, ya. Jadi si senyawanya akan berubah menjadi epoksida. Epoksida ini sangat reaktif. Sangat reaktif artinya dia dapat menarik elektron, ya. Ketika senyawa epoksida ini ada di dekat gugus yang memiliki elektron bebas, ya. Kita tahu bahwa N ya, itu memiliki sepasang elektron bebas, ya. Sepasang elektron bebas. O, dia memiliki 2 pasang elektron bebas. Halo, mana sih? N, lemot nih. N memiliki sepasang elektron bebas, ya. Elektronnya ini bisa didonorkan, ditarik sama si epoksida ini. Sehingga akan terbentuk ikatan kovalen antara N dengan C. Ikatan kovalen. Ini baru satu basa nukleotida, ya. Basa nukleotida yang lain, yang ini juga dia dapat, yang sebelah sini, ya. Dia dapat membentuk epoksida juga. Dia dapat membentuk epoksida juga, ya. Dia akan terbentuk epoksida, ya, segitiga. Nanti dia menarik elektron, ya, dari isi N ini, ya. Dari isi N ini akan ditarik elektronnya, ya, sehingga membentuk gugus, kurang lebih kayak gini gambarannya, ya. Kacau nih. Lemot, ya. Kurang lebih gambarannya kayak gini, ya. Jadinya gambarannya kalau misalkan utuh, ya. Ini adalah si DNA-nya, ya. DNA-nya. Ini adalah DNA-nya. Nah, DNA ini ada basa-basa nukleotidanya, ya. Sebut aja A, lemot nih. A dengan T misalnya, ya. A kan pasangannya dengan T, dia dengan C, dan sebagainya, ya. Nah, alkylating agent ini dia mengikat di tengah sini, ya. Oke. Atau basa-basa kalau ini contohnya basa-basa alkaloid yang bebas, ya. Basa-basa alkaloid tadi. Basa-basa nukleotida yang bebas, ya. Kan basa nukleotida ada yang bebas, ada yang enggak, kan? Ada yang terikat pada ini, ya. Jadinya dia mengalkilasi di sini, sehingga ketika terjadi pembukaan, istilahnya, ya, bukan pembukaan rantai DNA. Jadi awalnya kan dia dibuka dulu, ya kan, rantai DNA-nya itu double strand-nya atau 2 utasnya itu dibuka menjadi 1 utas, kan. Nah, dia terhenti sampai sini. Di sini dia tidak dapat terbuka. 2 utas rantai DNA-nya itu tidak terbuka. Logikanya mungkin diibaratkan kayak ada 2 buah rantai. Terus begitu kalian pilih. Terus begitu pada salah satu mata rantai, itu kalian kasih gembok. Terus kalian coba buka, ya kan? Jadi senyawa alkylating agent ini, contohnya itu adalah gemboknya, ya kan? Terus kalian coba buka, ya kan? Nggak bakal terbentuk 2 utas, ya kan? Kenapa? Karena pembukanya istilahnya nggak sempurna, gitu. Terbukanya nggak sempurna. Kalau misalkan terbukanya tidak sempurna, maka 2 utas ini harusnya kan menjadi 2 utas ini, ya, menjadi 1 utas, ya kan, 1 utas ini juga menjadi 1 utas juga, ya.
kan? Nanti akan muncul akan apa? Dicetakkan pasangannya. Akan dicetak. Ini kalau normal. Tapi kalau nggak normal, dia tidak terbuka dengan sempurna. Udah, nggak bakal menjadi dua utas. Nggak bakal menjadi satu utas istilahnya gitu ya. Satu utas, sehingga template-nya tidak dapat digunakan untuk sintesis DNA. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, aktifin mic-nya, atau kalau typing saya agak lambat responnya ya pastinya. Kalau nggak ada saya lanjut terus ya. Aktifin mic-nya aja kalau mau bertanya ya. Asal aja nyanyi aja. Contoh-contoh senyawa alkylating agent. Seperti di slide ya. Ada chlorambucil, ada melphalan, ada nitromin, dan ada cyclophosphamide. Prinsipnya adalah semua sama ya, alkylating agent. Dia punya Cl, mirip ya strukturnya ya, cyclophosphamide ya. Dimana senyawa-senyawa Cl-nya ini cyclophosphamide misalnya ya, dia akan membentuk suatu epoksida ya, segitiga, terus gitu. Anggap segitiga ya, segitiga N dengan N di pusat gitu. Nanti N-nya ini dia akan dapat tarik elektron ketarik, terus terikat kayak tadi aja, membentuk kayak gini ya, membentuk kayak gini awalnya, terus gitu sisi sininya mengikat ini juga ya, menarik elektron ya, dan seterusnya, kurang lebih kayak gitu. Prinsipnya sama ya. Oke, ini adalah contoh alkylating agent. Mekanisme alkylating agent dan sebagainya. Semua sel, baik itu sel kanker maupun sel normal, itu pasti punya basa nukleotida yang ada di dalam DNA maupun yang bebas ya. Karena perbedaan antara sel normal dengan sel kankernya ini sangat sedikit perbedaannya, karena sama-sama punya basa nukleotida, maka si alkylating agent ini juga selain dia dapat berikatan dengan sel kanker, basa nukleotida yang terdapat pada sel kanker, dia juga dapat terikat pada senyawa-senyawa normal, basa nukleotida yang terdapat pada sel-sel normal, sehingga efeknya bukan hanya mempengaruhi sel kanker, tapi dia juga bisa mempengaruhi sel normal. Ibaratnya kalau sel kanker kan, ya syukurlah kalau misalkan sel kankernya yang di alkylating sama dia kan, dialkilasi sama dia. Tapi kalau sel normal yang dialkilasi, si sel normal tidak dapat melakukan fungsi normal gitu. Dia tidak dapat melakukan pembelahan, jadi sel sehat kalau tidak dapat melakukan pembelahan, nanti selnya itu selnya itu akan mati pada waktunya. Gitu. Jadi dia bukan hanya bekerja pada sel kanker ya, dia juga bisa bekerja pada sel normal. Kenapa? Karena baik sel normal maupun sel kanker dia sama-sama punya nukleotida, punya asam amino gitu ya. Oke. Itu efek sampingnya. Selanjutnya ada obat anti kanker yang jenisnya adalah antimetabolit. Sebenarnya senyawa antimetabolit ini sudah saya bahas di obat agonis, pembahasan agonis maupun antagonis. Ya, jadi antimetabolit ini sebenarnya dia memiliki struktur yang mirip dengan metabolit alami atau natural substance. Ya, tapi sifatnya adalah sebagai antagonis. Kurang lebih ada 4 kelompok, ya, yaitu antagonis pirimidin, antagonis purin, antagonis asam folat, antagonis asam amino.
Antagonis pirimidin. Pirimidin alami atau non-steroid peptide, contoh pirimidin, ya, itu adalah urasil. Ya, selain urasil ada sistein, ada timin, ya, timin, urasil, sistein kalau nggak salah. Ya, sedangkan antagonis dari pirimidin ini adalah 5-fluorourasil. 5-fluoro artinya pada C nomor 5 dia terdapat gugus fluoro, ya. Nah, mekanisme dari si pirimidin ini dia pada sintesis DNA, misalnya, ya, C misalkan urutannya ini template-nya, ya. Template itu yang berasal dari DNA asal, ya. Template, misalkan template-nya adalah T A C T A G, oke, G. Nah, maka pada saat proses sintesis DNA, maka dia akan memberikan pasangannya sehingga nanti dia akan, ya, kayak gitu, ya, akan terbentuk DNA yang baru. Ini juga, ya, akan terbentuk DNA yang baru. Oke, lebih kayak gitu, ya. Maka pasangannya adalah ini kalau normal, ya, A U G gitu, ya, terus U C U, ya. Ini kalau normal. Tapi kalau misalkan di situ si pasien itu diberikan 5-fluorourasil, maka di dalam tubuhnya selain ada urasil, maka dia juga ada namanya 5-fluorourasil. Pada saat proses sintesis DNA, ternyata yang terjadi adalah 5-fluorourasil yang masuk. Maka rantai selanjutnya itu tidak akan terbentuk. Basa-basa nukleotida yang selanjutnya itu tidak akan dapat berikatan dengan si FU ini. Atau jangan FU deh, yang U-nya jangan di situ deh. Misalnya, di sini ternyata digantinya. Jadi ini C, U. Awalnya kan U-nya ini dia dapat berikatan dengan C, ya kan? Artinya sebelumnya berikatan dengan nah, U-nya ini, ya kan, dia dapat berikatan dengan C selanjutnya. Tapi kalau misalkan dia tidak normal, ya, maka U-nya ini akan tersubstitusi jadi F. FU, ya. Oke? Maka dia tidak dapat berikatan dengan C. Jadi C-nya ini nggak bakal bisa masuk. Gitu. Jadi putus sampai sini rantainya. Rantai DNA-nya tidak sempurna, yang terbentuk tidak sempurna, otomatis nanti sel yang terbentuk juga tidak sempurna. Gitu. Karena ingat DNA ini sebenarnya adalah kode-kode, ya, kode-kode genetik, ya, yang salah satunya berfungsi untuk sintesis protein, gitu, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan DNA-nya tidak sempurna, ibaratnya gini kan, dari satu DNA, ya, dari satu DNA, ternyata salah satu DNA cuma setengahnya doang, walaupun yang satunya mungkin bisa full, ya, gitu, ya. Maka yang ini mungkin bisa jadi sel baru, gitu kan. Nah, yang ini dia tidak dapat, selnya tidak sempurna, DNA-nya tidak sempurna, gitu kan, ya, sehingga sel yang baru tidak sempurna nanti juga akan mati, gitu. Mungkin
terbentuk cuma setengah sel, atau selnya mungkin jadi harusnya bulat, dia jadi setengah lingkaran, atau jadi seperempat lingkaran, atau bahkan jadi sabit dan sebagainya. Kurang lebih itu gambarannya tentang antagonis pirimidin. Jadi dia menggantikan atau mensubstitusi, ya, berkompetisi intinya, antagonis yang berkompetisi dengan urasilnya sendiri. Jadi bisa aja urasil yang masuk. Kalau urasil yang masuk berarti normal. Tapi kalau Fu yang masuk, fluorourasil yang masuk, maka selnya menjadi tidak normal. DNA yang terbentuk nanti tidak sempurna, ya. Kurang lebih kayak gitu gambarannya, ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada ya saya lanjut terus, ya. Aktifin aja mic-nya. Contoh lain, antagonis pirimidin ini sitarabin, ya. Sitarabin, dia ini kalau nggak salah timin atau apa, saya lupa, ya. Antagonisnya, karena ini bahasa nukleotida juga ini, ya. Oke. Selain itu ada antagonis purin. Purin itu adenin dengan guanin, ya. Adenin dengan guanin. Adenin strukturnya kayak gini, guanin strukturnya kayak gini, ya. Antagonisnya ada mercaptopurin, ya. Mercaptopurin, ada hiposantin, ada hiposantin. Perbedaannya di sini amin, gugus amin, di sini gugus io, ya. Di sini gugus karbonil, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada azatropin, ya, di azatio, ya. Jadi tio dengan azo, ya, aza. Kurang lebih di situ perbedaannya. Prinsipnya, mekanismenya mirip kayak antagonis pirimidin, ya. Kalau tadi, ya, ini rantai template-nya istilahnya, ya, dari DNA sebelumnya. Misalkan tadi TAC, TAG gitu, ya. TAG, maka dia jadi A, ini kalau normal, ya, A, G, U, C, U, ya. AUG. Nah, ternyata G-nya tersubstitusi oleh thioguanin, ya. Thioguanin. Maka yang terjadi adalah dia tidak dapat perikatan lagi, ya. Ini tidak akan terbentuk, sehingga rantai DNA-nya juga terhenti sampai situ, ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan adenin tersubstitusi oleh mercaptopurin, ya, maka yang terjadi, ya, nanti DNA-nya tidak sempurna juga, gitu. Oke, sambil cek. Ada yang nanya di chat, soalnya saya di HP. Di HP ini cuma bisa ganti-gantian lah, ya. Oke, antagonis asam folat. Antagonis asam folat. Jadi DNA ini sebenarnya punya DNA, ya. DNA ini selain punya basa-basa nukleotida, ya. Selain punya basa-basa nukleotida, ya, banyak, ya, dia, ya, basa nukleotidanya, ya. Dia punya gugus samping. Gugus samping ini berupa fosfat-fosfat. Di sini, ya, ini katanya. Dia punya gugus samping berupa fosfat-fosfat. Nah, fosfat-fosfatnya itu dari asam folat. Jadi kalau misalkan sintesis asam folat itu dihambat,
Jadi mekanismenya kalau sintesis asam folat ya, si PABA atau para amino benzoic acid ya, itu diubah jadi dihidrofolik. Jadi fosfatnya ada 2 hidro ya. Kemudian ini jadi tetrahidrofolik ya. Tetrahidrofolik. Jadi si antagonis asam folat ini ya, itu oleh bantuan enzim ya, terutama intinya kita pengen normalnya pengen dihasilkan tetrahidrofolik ya, dimana tetrahidrofolik ini dia untuk rantai samping ini, untuk rantai samping ya DNA, itu untuk menstabilkan si DNA ya. Kalau misalkan tetrahidrofoliknya dihambat gitu kan sintesisnya, maka yang terjadi DNA-nya nggak stabil. DNA ini, rantai DNA ini nggak ada ya, rantai sampingnya nggak ada, itu nggak stabil rantai DNA-nya, dan dia pilinanya itu dapat terbuka gitu ya. Jadi si asam folat ini antagonisnya itu dia menghambat enzimnya. Jadi ada 2 enzim yang terlibat di situ. Dari PABA menjadi dihidrofolik itu pakai dihidropteroat sintetase. Dia jadi dihambat di situ, atau dihidrofolat reduktase dihambat di situ. Jadi kalau misalkan dihambat di situ, maka tetrahidrofoliknya tidak akan terbentuk. Kalau tetrahidrofolik tidak terbentuk, maka rantai DNA-nya menjadi tidak stabil, ya kan? Tidak stabil sehingga mudah rusak, kayak gitu. Ya. Sama prinsipnya ya. Jadi ini adalah natural substance dari si enzim tersebut ya, yaitu dihidroterase sintetase atau dihidrofolat reduktase. Nah, ini mirip ya kan, mirip kayak asam folat. Perbedaannya mungkin hanya di gugus aminnya saja ya. Kalau itu asam folat itu dia hidroksil ya, kalau aminofterin ini dia gugus amin ya, dan lain sebagainya. Ada juga metotreksat. Jadi ini ada contoh-contoh antagonis asam folat. Mungkin ada contoh-contoh yang lain ya. Silakan. Ada merah yang bertanya kayaknya. Mudah-mudahan. Oke, ya siap Alfiana. Benzopiren. Mungkin jatuhnya kronis dan akut ya. Kalau misalkan terpapar terus menerus ya pastinya akan memicu ya. Tapi kalau cuma sesekali gitu ya, itu mungkin ada tumor jatuhnya ya, tumor gitu kan. Balik lagi ke pertahanan tubuh, ke pola hidup Anda gitu kan, masing-masing. Kalau misalkan pola hidupnya tidak sehat ya tidak menutup kemungkinan gitu loh, dari tumor itu bisa menjadi kanker gitu loh. Jadi sebenarnya balik lagi ke pola hidup. Misalkan kita hidup zat kimia. Kalau misalkan Anda tahu pola hidup sehat kayak gimana, zat kimia dieliminasi pakai susu, ya udah Anda tahu gitu kan. Atau misalkan sinar X atau sinar UV, terus dieliminasinya gimana, olahraga atau peringatan kayak gitu, itu salah satu itu ya, membuang. Intinya harus dieliminasi asapnya dari tubuh gitu loh, kalau tahu ya mekanismenya. Jadi
kalau dulu sih dan sampai sekarang gitu, pokoknya selesai praktikum ya konsumsi susu. Makanya saya nggak jualan susu ya di kampus, saya nggak jualan susu, bukan promosi atau apa, cuma ya tidak ada manfaatnya lah susu itu untuk untuk membantu mengeliminasi chemical bahan-bahan kimia tersebut dari dalam tubuh. Ya, balik lagi sih pola hidup sama paparannya. Kalau misalkan paparannya tiap hari mau pola hidup sehat juga ya tetap aja kena gitu loh. Ya, tergantung perlindungan diri juga. Kalau misalkan chemical ada teman saya alumni AK juga, katanya dia hampir tiap hari kena ester ya, senyawa ester, mudah menguap kayak gitu, dia kena kanker kayak gitu. Ya nggak menutup kemungkinan gitu, ya kan? Dan lain sebagainya. Ada juga dulu ya katanya orang-orang yang bekerja di sterilisasi kayak vaksin atau apa gitu ya. Pokoknya produk-produk steril kayak gitu itu kecenderungan kena kankernya tinggi dan sebagainya. Taulah risiko-risikonya, makanya ya pelan-pelan kenali dulu gitu kan. Kenali, kalau bisa cara menanggulanginya ya alhamdulillah gitu kan. Cara mengurangi lah dikit-dikit racun-racun itu, balik lagi ke pola hidup dan sebagainya kan ya. Antagonis asam folat. Dan selanjutnya adalah antagonis asam amino. Untuk antagonis asam amino, untuk antagonis asam amino ini, contohnya guanin ya, glutamin ya. Glutamin ini adalah metabolit alaminya, ya. Kenapa Mario? Silakan. Kenapa Mario? Wah, Mario baru bangun nih kayaknya ya. Oh, tadi disconnect. Oke, Mario nggak apa-apa. Kirain buat bangun, yuk. Aduh, error deh. Bentar, error nih tampilannya. Baik, selanjutnya adalah antagonis asam amino. Jadi contohnya di sini saya ambil glutamin ya. Salah satu antagonisnya adalah aseterin. Oke. Pada saat proses sintesis DNA ya tadi ya, misalnya ini template-nya dan ini template-nya ya tadi ya. Ini template-nya, ini cetakannya ya. Cetakannya dia akan terbentuk ini dan begini ya. Terus ini anggap aja gini ya, belok ya. Oke. Maka ya sebenarnya ada kode-kodenya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil 6-nya dulu ya. Apa nih?
Coba saya pelajari dulu. Misalkan template-nya A, T. Terus udah gitu G, T. Maka ini akan terbentuk ya. Ini pasangannya. Ini U, A. Terus G dengan C ya. C, T. Berarti A ya. Oke. Kurang lebih kayak gini. Misalkan template-nya kayak gitu, cetakannya kayak gitu. Sebenarnya 3 kode dari bukan asam. Basa nukleotida ini dia akan membawa sebuah protein. Untuk UUA ini itu ada leusin. Ini akan membawa leusin. Terus begitu CCA. CCA ini adalah kode untuk ini bukan CCA. CCA ini untuk mana CCA? Oh, prolin. Terus misalnya selanjutnya ya. Misalkan ada CA. CA ini banyak kode untuk glutamin. Ya. Glutamin. Oke. Glutamin. Kalau ini normal ya. Ini normal. Jadi leusin itu akan berikatan dengan prolin. Kemudian prolin akan berikatan dengan G, glutamin. Terus itu dia akan berikatan dengan asam-asam amino yang lain. Termasuk leusin. Leusin akan berikatan dengan sebelumnya, ya. Dia akan membentuk suatu rantai asam amino, ya. Rantai asam amino ini dia akan membentuk enzim, ya, atau protein-protein, ya. Oke. Balik lagi. Berarti misalkan L, P, terus G, misalkan apalagi leusin lagi, misalkan terus begitu dengan valin, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau normal, ya. Terus begitu kalau misalnya di G-nya ini, ya, G-nya ini di situ ada azazerin, maka ini jadi AZ kan. Jadi AZ. Nah, jadi kan di leusin terus gitu si prolin, ya. Prolin ini dia dapat berikatan dengan AZ, ya. Dengan AZ. Terus gitu, tapi dia tidak dapat berikatan dengan leusin. Leusin lagi ya. Ini leusin, ini valin. Jadi proteinnya hanya terputus sampai sini. Ini yang tidak normal jika G-nya digantikan dengan AZ. Dalam hal ini azazerin, ya. Azazerin, maka proteinnya tidak sempurna, ya. Harusnya proteinnya kayak gini, misalkan ya, panjangnya, ternyata dia cuma sampai segini doang. Maka protein itu akan ketika membentuk enzim, ya, misalkan enzim lah, itu enzimnya akan kehilangan fungsi. Mungkin di sini sisi aktifnya, jangan-jangan di bagian sini itu sisi aktifnya, ya, sisi aktif si enzim, ya, tempat si substan alaminya. Nah, kehilangan bagian sininya, ya kan, kehilangan bagian sininya, ya kan, udah dia kehilangan fungsi si enzimnya tersebut, ya. Jadi si protein yang terbentuk tidak sempurna, ya, dibandingkan kalau yang sempurna kayak gini kan.
Kayak kalau sempurna dia bisa membentuk kayak gini, ya kan? Kalau misalkan tidak sempurna, dia hanya terbentuk kayak gini doang. Ya udah, dia akan kehilangan fungsi. Ibaratnya cuma setengahnya. Kenapa? Karena belakang ini kan masih ada lagi, gitu kan? Istilahnya panjangnya, misalkan ini panjangnya adalah 10 meter, ini terbentuk cuma 3 meter palingan, kayak gitu. Misalnya 3 meter atau 3 senti lah gitu ya, satuannya senti ya, dan lain sebagainya. Jadi si antagonis asam amino ini dia menghambat sintesis asam amino ya, maaf, sintesis protein, terutama berperannya di situ ya. Apalagi nih? Masih belum ada pertanyaan? Lanjut terus. Contoh obat kemo yang ketiga atau obat anti kanker yang ketiga yang saya bahas adalah intercalating agent. Jadi intercalating agent ini saya ibaratkan ini adalah DNA yang normal. DNA yang normal ya. Ini adalah DNA yang terinterkalasi. Artinya terinterkalasi itu tersisipi. Ya. Jadi misalnya ini adalah basa nukleotida ya. Ini adalah basa nukleotida 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 3 ya. Maaf. Ini 1 basa nukleotida 1, ini basa nukleotida 2, ini basa nukleotida 3 dan seterusnya 4, terus 5, 6, 7 dan seterusnya ya, 8, 9 dan seterusnya. Oke? Biasanya hitungan DNA itu istilahnya BP atau base pair. Jadi misalkan ini BP1, ini BP2, ini BP3, ini BP3, BP2, BP1 ya. Jadi dia terinterkalasi. Jadi ini adalah senyawa intercalating agent ya. Dia menyisip di antara 1, 2 dan 3 ya. Di antara 2 dan 3 itu ada intercalating agent ya. Jadi ini adalah intercalating agentnya yang hitam ya. Dia jadi menyisip di antara sepasang base pair. Jadi misalkan di antara 2 BP dengan 3 BP. Mungkin di 24 BP atau 25 BP dan seterusnya. Ya, dia bisa menyisip. Ini gambar 2 dimensinya. Gambar 3 dimensinya sama sebenarnya ya. Ini ada BP-nya misalnya ini A dengan T gitu ya. Terus ini C dengan G gitu ya. Ini kan akan berpasangan ya. Ini adalah base pair-nya. Maaf, base pair-nya istilahnya ini istilahnya level 2, ini level 3 ya, yang ini tadi ya. Ini level 2, ini level 3. Nah, intercalating agent-nya yang ini, yang kayak tidur posisinya. Ya, kayak tidur. Ini, ya. Dia menyisip di antara BPX dan BPY gitu. Ya. Di mana intercalating agent ini juga dia dapat apa ya? Mengikat gitu. Ya. Mengikat bagian atas dengan bagian bawah ya. Sehingga ketika terjadi ini kan sebenarnya ini adalah DNA-nya ya. DNA-nya kayak gini, kurang lebih pilihannya ya. Cuma ini 3 dimensi, jadi kelihatan ya. Ketika dia dipotong gitu kan, ketika mencapai senyawa intercalatingnya dia nggak bisa buka gitu ya. Jadi kalau nggak bisa kebuka, double strand-nya istilahnya ya, 2 tasnya menjadi 1 tas, maka proses sintesis DNA-nya tidak dapat berlangsung gitu ya. Tidak dapat berlangsung. Oke. Di sini ini yang di sini nih. Kelihatan nggak? Ada kayak pink terus merah-merah ya. Ini sebenarnya fosfat dengan patangan. Inilah yang namanya tetrahidrofolat ya. Tetrahidrofolatnya tadi. THF ya. Jadi kayak ada 4 gini kan. Nah, ini stabilnya di bagian samping-samping sini ya. Sedangkan di tengah ini adalah basa nukleotidanya ya.
Ini adalah basa nukleotidanya, ini adalah intercalating agent-nya, ini pasangan istilahnya. Pasangan basa nukleotida ya. Oke. Bisa buka-buka juga, browsing tentang DNA ya. Kayak gimana ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya pending dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Lanjut. Terakhir adalah imunoterapi. Imunoterapi atau sering yang disebut dengan terapi imun ya. Gambarannya kayak gini. Jadi sebelah kiri ini itu ada interaksi antara sel kanker dengan imun. Di dalam tubuh kita itu ada namanya sel T. Di mana sel T ini berfungsi untuk peristiwa apoptosis. Peristiwa apoptosis ini adalah suatu peristiwa matinya sel. Ya, jadi si sel T ini merangsang kematian sel atau menginduksi kematian sel. Jadi sel itu sebenarnya ada umurnya, ya, dan dia dipicu atau rangsang kematian sel ini itu oleh si sel T. Jadi kalau fungsi normal si sel T ini fungsi normal ya, seharusnya dia dapat mematikan sel kanker. Tapi karena misalkan kayak tadi ya, sel kanker ini dia bandel, dia memiliki dia bisa mematikan fungsi dari si sel T-nya ini, sehingga si sel T tidak dapat mematikan dia bisa hidup dengan panjang gitu kan. Nah, imunoterapi, obat yang bersifat imunoterapi itu dapat menghambat interaksi antara si sel kanker dengan si sel T-nya. Dia dihambat dengan cara si imunoterapi ini, obat ya, dia mengikat pada si sel T. Sehingga si sel T-nya ini menjadi aktif atau switch on istilahnya, switch on. Nah, sehingga dia dapat melakukan kerja utamanya yaitu si apoptosis, sehingga dia dapat membunuh sel kanker, ya, sel kanker maupun sel normal pastinya ya. Oke, jadi si sel kanker ini dia deactivate atau menonaktifkan fungsi dari si sel T imun kita ya. Oke, itu mekanismenya ya. Oke, salah satu contoh obat adalah nivolumab. Sebenarnya kuncinya
adalah kata A, terdapat pada kata MAB. MAB ini kepanjangan dari monoklonal antibody. Jadi suatu antibody yang diklon, ya, diklon di lab. Nah, jadi kalau misalkan kalian ketemu obat-obatan ujungnya MAB kayak gitu, itu biasanya pastinya itu adalah antibody monoklonal. Di mana antibody ini ya namanya juga antibody ya untuk pertahanan tubuh kayak gitu ya. Oke. Nivolumab ini dia mendisrupt atau mengganggu sinyal ya ikatan antara si PD1 dengan si sel tumor ya, sehingga dia mengembalikan restore antitumor immunity, artinya kekebalan imun terhadap si tumornya, sel tumor ya. Ini adalah normalnya tanpa antibody, tanpa si MAB ini ya. Jadi si sel tumor seperti tadi ya, dia mematikan fungsi dari si T sel ya, T sel T ya, sel T dengan cara berikatan. Nah, ini katanya ya, ikatannya terdapat pada PD1 ya. Ini ada interaksi antara PD1 dengan PDL1 ya. Oke. Ikatan antara PD1 dengan PDL1. Nah, dia mengganggu, mendisrupt. Jadi si monoklonal antibody-nya di sini ya. Dia berikatan pada sel tumornya ya. Dia berikatan dengan sel tumornya sehingga si sel T-nya ini memiliki switch on. Artinya dia aktif ya, sehingga dia dapat membunuh sel kanker ya. Nanti sel kankernya akan mati dan mempunyai, intinya si sel T memiliki fungsi yang normal ya. Dia dapat membunuh sel baik itu sel kanker maupun sel normal ya. Oke, sudah di ujung, sudah habislah berarti kan pembahasannya. Jadi kurang lebih ringkasannya, jadi sebenarnya obat-obat kemoterapi itu ada 4 ya untuk sejauh ini ya, jenisnya 4. Yang pertama adalah alkylating agent. Jadi alkylating agent ini adalah suatu senyawa pengalkilasi, di mana senyawa pengalkilasi ini dia membentuk ikatan kovalen antara senyawa tersebut, alkylating agent, dengan si basa nukleotida atau dengan si asam amino ya, sehingga si nukleotida, basa nukleotida maupun asam amino ya kehilangan fungsinya. Kalau tadi misalkan ikatannya ternyata alkylating agentnya di basa nukleotida pada DNA, nah berarti ketika terjadi pemotongan gitu kan, itu tidak dapat lepas, tidak dapat putus ya. Atau ikatannya ternyata di asam amino gitu ya, maka fungsinya juga akan berubah. Itu alkylating agent ya. Alkylating agent biasanya ini senyawa pengalkilasi ya. Awalnya mekanismenya dia membentuk epoksida dulu. Epoksida ini bersifat reaktif ya. Bersifat reaktif artinya dia dapat mudah menarik elektron. Makanya ketika ada gugus-gugus, dia berada di dekat gugus-gugus yang menarik elektron, maka elektron yang pendonor ya istilahnya ya, elektronnya ditarik sama dia gitu ya. Itu alkylating agent. Kemudian ada yang kedua, tipe atau jenis antimetabolit. Antimetabolit ini dia antagonis dari metabolit alami atau natural substance. Ada 4 juga, antagonis pirimidin, antagonis purin, antagonis asam folat, dan antagonis asam amino.
antagonis purin pirimidin ini berfungsi untuk mencegah pembelahan sel atau mencegah penggandaan dari DNA, ya. Mencegah di situ dengan cara mensubstitusi sehingga DNA terbentuk tidak sempurna, ya. Kalau asam folat ini dia mencegah pembentukan nukleotida tidak ada DNA, sama ya. Kalau asam amino dia berperan untuk sintesis protein, jadi protein yang terbentuk tidak sempurna, ya. Tadi. Terus selain itu ada juga intercalating agent, ya. Intercalating agent ini dia menyilip atau menyisip di antara sepasang base pair, dua pasang base pair, di antara dua pasang base pair atau pasangan basa. Ya, kan tadi kan, jadi pasangan basa nomor 2 misalkan dengan nomor 3, ya, dia menyelip di tengah-tengahnya. Nah, itu akan mengganggu, terutama nanti pada saat proses sintesis DNA, ya, penggandaan DNA, ya, dia tidak dapat terbuka sempurna, ya, sehingga proses sintesis DNA tidak dapat berlangsung dengan normal, gitu. Dan terakhir, tipe atau jenis terapi imun, ya, jadi dia fungsinya untuk meningkatkan imun tubuh, ya, dengan cara dia mengaktifkan imun tubuh. Dalam hal ini adalah sel T, sehingga imun tubuh dia memiliki fungsi yang normal, ya. Kalau dia tidak diaktifkan, ya, maka kan dia dinonaktifkan dulu kan sama si sel kankernya ini. Nah, kalau misalkan dia dalam kondisi tidak aktif, maka dia tidak dapat melakukan istilahnya apoptosis, ya, apoptosis. Tapi kalau misalkan imun tubuhnya, ya kan, makanya juga namanya terapi imun. Jadi imun tubuhnya dibangkitin, sehingga si pasien punya imun yang kuat untuk mematikan, untuk membunuh si sel kanker melalui, ya, sel T-nya itu. Sel T-nya digunakan untuk, sel T ini sebenarnya ada imun alami di dalam tubuh untuk membunuh si sel kanker. Sedangkan obat-obat yang lain itu imun buatan, ya, imun buatan yang dimasukkan untuk membunuh sel kanker. Kurang lebih itu ringkasannya, ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan ilmunya bisa diserap, ya. Ingat, mungkin ada di mata kuliah yang lain, tinggal dikombinasikan saja, dilengkapi, ya, kurang lebih kayak gitu. Bangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Sel T emang, kalau sel T-nya sendiri itu tidak selektif, dia dapat membunuh hampir semua jenis sel, ya, dan emang fungsinya itu untuk membunuh sel, gitu kan. Peristiwa tujuan utamanya, fungsi utamanya dia kirim sinyal sih sebenarnya, sinyal untuk mematikan sel, gitu kan. Nah, hampir semua sel yang dapat dibunuh oleh si sel T ini. Jadi emang kurang selektif juga sih sel T-nya ini, gitu. Tapi bedanya gini, antara sel normal dengan sel kanker, ya. Di sini bedanya. Nah, si MAB ini, contohnya nivolumab, ini dia dapat mengikat si PDL1, di mana PDL1 ini tidak terdapat di sel normal. Bedanya itu, ya. Oke. PDL1 ini, PDL1, ya, itu tidak terdapat pada sel normal. Dia hanya terdapat pada sel kanker. Berarti dia spesifik untuk sel kanker. Walaupun
sel normal itu akan bisa melakukan interaksi dengan si sel T juga gitu. Ya. Itu mungkin bedanya. Cukup selektif kalau MAB ini. Makanya MAB ini harganya cukup mahal loh. Paling mahal mungkin ya, MAB cukup mahal. Kenapa? Karena dia sintesis, bukan sintesis sih, klon antibodinya. Dua klon dari antibodi. Akibat sel T saling membunuh. Sel T saling membunuh. Bisa sel T saling membunuh. Cuma jarang sih. Dia lebih ke sel normal ya. Kegagalan terapi akibat sel T saling membunuh. Belum pernah dengar sih sel T saling membunuh. Cuma yang saya tahu emang sel T ini dia membunuh, istilahnya menginduksi si sel normal ini ya supaya mati atau apoptosis. Di sini juga kelihatan ya, T-cell reseptor dengan antigen. Ya, sel T ini kalau misalkan sesama sel T, berarti T-cell reseptor dengan T-cell reseptor gitu. Ya, T-cell reseptor ini dia bekerja pada antigen spesifik. Jadi antigen spesifik ini yang ada pada sel normal gitu. Ya, sedangkan reseptor ini ya emang ada di sel T-nya sendiri gitu. Jadi sel antigen ini akan ada di sel normal maupun sel kanker ya, antigen ini ya. Antigen ini akan ada di sel normal atau sel kanker, dia berinteraksi dengan sel reseptor. Nah, di sini dia di selnya kirim sinyal untuk mati lu gitu kan. Gitu. Ya. Udah saatnya lu mati gitu kata di sel. Akhirnya di itunya akan mati gitu. Ya. Kalau nggak salah dia untuk ngirim sinyal. Ya. Makanya saya bilang jarang sih antara sel T dengan sel T saling membunuh. Karena emang beda antigennya kayak gitu. Yang satu reseptor sama reseptor nggak connect gitu. Si sel T-nya sendiri akan mati. Nggak perlu dirangsang juga udah mati. Ketika regenerasi sel darah dan sebagainya. Kenapa? Karena sel T ini kan ada di imunoglobin ya, di G gitu kan. Imun tubuh juga mayoritas berasal dari leukosit ya, itu kan sel darah putih. Jadi sel darah putih kayak gitu. Ada lagi? Any else? Monggo. Eko?
Oh capek ya? Ya udah wes lah. Ya udah, bubar. Baik, kuliah hari ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa. Mohon maaf lahir batin.